Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alfia Fitriani, Resa Julistiani, Melinda Puspitasari, dan Cynthia Susilawati. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai intercompany profit inventory. Baik, langsung saja untuk analisis kasus soal yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2018, di mana PTA membeli aset bersih PTB dengan kepemilikannya 75%. Lalu, pada tanggal 31 Desember 2019, didapat laba bersih PTA senilai 10 juta, untuk laba bersih PTB senilai 7 juta. Lalu, untuk dividen PTA senilai 5 juta, dividen PTB senilai 4 juta, dan untuk amortisasi dari PTA dan PTB senilai 500.000. Nilai tersebut didapat dari soal yang sudah diketahui di atas. Selanjutnya, untuk analisis selama tahun 2019, di mana PTA menjual kepada PTB, dan PTB tersebut berhasil menjual kepada pihak luar senilai 80%. Maka dari itu, transaksi di kasus ini disebut dengan transaksi jenis downstream, karena merupakan transaksi yang dilakukan dari induk ke anak, atau dari hulu ke hilir, maka disebut downstream. Selanjutnya, ada penjualan senilai 2 juta dan HPP 1,8 juta. Didapat laba senilai 200.000. Nah, laba tersebut masuk ke dalam unrealized gain, dan persediaan tersebut berhasil dijual PTB senilai 80%, maka didapatkan nilai 160.000. 160.000 didapat dari 200.000 dikali 80%, yang dimana 160.000 tersebut masuk ke dalam realized gain karena sudah terjual keluar senilai 80%. Berarti untuk yang tersisanya senilai 20%. Maka langsung dikalikan dengan 200.000 tadi, didapat 40.000. Dan diakui sebagai unrealized gain karena belum terjual keluar. Lalu, di akhir tahun 2018, PTB tersebut memiliki persediaan yang diperoleh dari PTA yang dijual dengan harga 1.500.000 dengan HPP 1.200.000, maka didapat 300.000 masuk ke dalam unrealized gain. 300 tersebut didapat dari pengurangan 1.500.000 dikurangi 1.200.000. Lalu di sini ada penjualan dengan kepemilikan 20%, didapat 400.000 dan HPP 360.000. Maka untuk nilai akhir tersebut yaitu 40.000. Dari perhitungan di atas, maka dapat diketahui untuk jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember 2019 ada investasi pada PTB di debit dan bagian laba atas PTB di kredit senilai 5.250.000. Nilai tersebut didapat dari perhitungan 7 juta dikali 75% kepemilikannya. Lalu, mengakui penerimaan dividen senilai 3 juta dari 4 juta dikali 75%. Maka, jurnalnya ada kas di debit dan investasi pada PTB di kredit senilai 3 juta. Yang terakhir, mencatat amortisasi diferensial senilai 500.000. Maka, jurnalnya di debit ada bagian laba atas PTB senilai 500.000 dan investasi pada PTB di kredit. Nah, dari angka di atas, tabel perhitungan jurnal eliminasi, yang dimana di tabel perhitungan tersebut ada pembagian laba bersih dan dividen yang dibagikan kepada CI 75% dan kepada NCI 25%. Maka untuk laba bersih CI-nya senilai 5.250.000. Didapat dari perhitungan 7 juta dikali 75%, serta NCI 25% dikali 7 juta, didapat angka 1.750.000. Nah, untuk dividennya, dividen dibagikan ke CI 3 juta dan ke NCI 1 juta. Didapat untuk saldo akhir
CI 2.250.000 dan NCI 750.000. Untuk realized gain 2018 senilai 300.000. Unrealized gain 2019 40.000 dan realized gain 160.000. Jadi untuk saldo akhir disesuaikannya didapat nilai 2.070.000 serta untuk bagian laba atas PTB senilai 5.070.000. Perhitungan saldo diferensialnya untuk amortisasi ke CI-nya min 375.000, ke CI-nya min 125.000, lalu didapat goodwill min 500.000. Untuk saldo akhir CI-nya sama min 375.000, NCI-nya min 125.000, dan untuk goodwill-nya min 500.000. Lalu diperolehlah untuk jurnal eliminasi ekuitas dan investasi pada PTB sebagai berikut. Bagian laba atas PTB dan bagian laba atas NCI didebit senilai 5.070.000 dan 1.750.000. Di debitnya ada dividen 4 juta, investasi PTB 2.070.000 dan sisanya dialokasikan ke NCI 750.000. Lalu jurnal eliminasi untuk alokasi amortisasi diferensialnya ada goodwill di debit 500.000 dan di kredit ada bagian laba atas PTB dan NCI yang masing-masing memiliki nilai 300 dan 125.000. Lalu ada eliminasi penjualan senilai 1.500.000, HPP-nya 1.200.000 di kredit dan persediaan 300.000 di kredit. Setelah itu, mengeliminasi penjualan dan unrealized gain tahun 2019 dengan penjualannya 400.000, HPP-nya 360.000, dan persediaannya 40.000. Untuk yang terakhir, kita membalik ke realized gain-nya, realized gain 2019 dengan jurnal di debit investasi pada PTB senilai 160.000 dan di kredit beban pokok penjualan senilai 160.000. Untuk perhitungan kasus yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, soal 2. PTP membeli kepemilikan saham PTS sebesar 75%. Transaksi jual beli PTP terhadap PTS itu upstream. Kemudian ada data dari PTP dengan PTS. Yang pertama ada penjualan PTP sebesar 110 juta dan PTS sebesar 90 juta dengan konsolidasi 164 juta. Kemudian ada beban pokok penjualan pada PTP sebesar 62 juta, PTS 60 juta, dan konsolidasi 84 juta. Persediaan pada tanggal 31 Desember 2015 pada PTP 36 juta dan PTS 42 juta dan konsolidasinya 75 juta. Dalam saldo persediaan PTP per 1 Januari 2015 terdapat persediaan yang diperoleh dari PTS sebesar 15 juta. Nilai perolehan persediaan tersebut adalah 10 juta. Hitunglah nilai transaksi penjualan persediaan dari PTS ke PTP yang terjadi pada selama periode 2015. Terdapat jurnal kas di debit dan penjualan di kredit sebesar 90 juta dan HPP di debit. Lalu ada persediaan di kredit sebesar 60 juta. Selanjutnya, hitunglah keuntungan penjualan persediaan yang belum terrealisasi di 1 Januari 2015 dan 31 Desember 2015. Terdapat penjualan sebesar 15 juta dan HPP sebesar 10 juta. Dan keuntungan yang belum terrealisasi 5 juta. PTP
memiliki persentase 75% dikali 5 juta, totalnya jadi 3.750.000. Untuk PTS dengan persentase kepemilikan 25% dikali 5 juta dengan persentase dengan jumlah 1.250.000. Selanjutnya, buatlah jurnal eliminasi terkait transaksi penjualan persediaan yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian periode 2015. Di sini jurnalnya itu ada penjualan di debit sebesar 15 juta, HPP di kredit sebesar 10 juta, dan persediaan 5 juta. Selanjutnya, pembahasan pertemuan 9, yang mana terdapat transaksi komprehensif, di mana transaksi ini perpaduan antara transaksi downstream dan upstream dalam satu periode. Di sini terdapat PTL yang memiliki kepemilikan saham PTP sebesar 70%. Mengakuisisi pada Januari 2014 seharga 108.500.000. Nilai wajar kepentingan dan pengendali 46.500.000. PTP memiliki saham biasa sebesar 70 juta dan saldo laba sebesar 30 juta. Diferensial pada bangunan dengan nilai wajar 20 juta dan sisa masa manfaat 10 tahun. Peralatan dengan nilai wajar 35 juta dengan sisa masa manfaat 5 tahun. Selanjutnya mencari diferensial, di mana nilai akuisisi ditambah nilai wajar NCI sebesar 155 juta didapat dari 108.500.000 ditambah dengan 46.500.000. Kemudian ada nilai tercatat aset bersih sebesar 100 juta didapat dari 70 juta ditambah 30 juta. Selanjutnya ada diferensial sebesar 55 juta didapat dari nilai akuisisi ditambah nilai wajar NCI dikurangi dengan nilai tercatat aset bersih. Kemudian mencari nilai tercatat dan nilai wajar, di mana terdapat bangunan dengan nilai wajar 20 juta dan peralatan 35 juta. Kemudian mengalokasikan diferensial. Alokasi bangunan dengan total selisih 20 juta dan amortisasi 2 juta. Didapat dari 20 juta dibagi dengan sisa masa manfaat 10 tahun. Selanjutnya ada alokasi peralatan dengan total selisih 35 juta dan amortisasinya 7 juta. Didapat dari 35 juta dibagi dengan sisa masa manfaatnya 5 tahun. Total alokasi untuk total selisih sebesar 55 juta dan untuk amortisasi sebesar 9 juta. Selanjutnya, mencari laba dari PTP. Penjualan sebesar 125 juta didapat dari soal. Beban pokok penjualan 79.800.000 didapat dari soal. Beban penyusutan 15 juta didapat dari soal. Beban bunga sebesar 5.200.000 didapat dari soal. Untuk laba PTP sebesar 25 juta didapat dari penjualan dikurangi dengan beban-beban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya menghitung unrealized gain. Yang pertama ada transaksi upstream. Pada tanggal 31 Desember 2014, PTP membeli persediaan senilai 32 juta dan menjualnya kepada PTL dengan harga 48 juta. Lalu PTL menjual persediaan senilai 27 juta pada tahun 2015 dan sisanya masih berada di gudang PTL per 31 Desember 2015. Maka terdapat perhitungan persediaan senilai 48 juta, lalu HPP 32 juta, dan labanya ada 16 juta, didapat dari 48 juta dikurang 32 juta. Lalu ada persediaan yang terjual sebesar 27 juta,
Lalu ada persentase yang terjual, ada 84% didapat dari 27 juta dibagi 32 juta. Lalu yang 16% itu 100% dikurang 84%. Lalu selanjutnya ada unrealized gain untuk CI, yaitu 16% dikali bagian laba dari CI senilai 11.500.000 dengan hasil 1.750.000. Untuk unrealized gain NCI yaitu sebesar 16% dikali bagian laba NCI 4.800.000 dengan hasil 750.000. Lalu selanjutnya transaksi yang kedua itu ada transaksi upstream, di mana selama periode 2015 PTP menjual persediaan yang diperoleh pada harga 60 juta ke PTP dengan harga 90 juta. PTL menjual seluruhnya di tahun 2015 kecuali persediaan senilai 24 juta. Persediaannya itu di sini ada 90 juta terdapat dari soal, lalu ada harga pokok 60 juta dan labanya 30 juta didapat dari persediaan dikurangi harga pokok penjualan, lalu ada perbandingan harga pokok yaitu 2/3. Lalu di sini ada persediaan yang belum terjual oleh PTL yaitu didapat dari 2/3 dikali 24 juta. Lalu persentase persediaan yang belum terjualnya yaitu 27%. Lalu unrealized gain untuk CI yaitu 5.600.000 terdapat dari 27% dikali bagian laba dari CI yaitu senilai 21 juta. Jadi didapat 5.600.000. Untuk unrealized gain NCI-nya didapat dari 27% dikali bagian laba dari NCI 9 juta. Jadi didapat 2.400.000. Untuk transaksi selanjutnya pada 20 April 2015 PTL menjual persediaan senilai 15 juta kepada PTP pada harga 30 juta. Lalu PTP menjual seluruh persediaan tersebut pada tahun 2015 kecuali persediaan senilai 7.600.000. Lalu di sini terdapat transaksi downstream yang di mana persediaannya itu berjumlah 30 juta, lalu HPP-nya 15 juta dan labanya 15 juta didapat dari 30 juta dikurangi 15 juta. Lalu perbandingan harga pokoknya itu yaitu setengah atau 1/2. Lalu ada persediaan belum terjual oleh PTP yaitu sebesar 3.800.000 didapat dari 7.600.000 dikali setengah. Lalu ada persentase persediaan yang belum dijualnya yaitu 25% didapat dari 3.800.000 dibagi 15 juta. Dan yang terakhir ada unrealized gain CI didapat dari 25% dikali bagian laba CI yaitu 15 juta. Untuk unrealized gain NCI-nya itu tidak ada karena NCI-nya tidak ada bagian labanya. Lalu selanjutnya membuat jurnal umum. Yang pertama itu ada mencatat investasi pada anak. Di debitnya itu ada investasi pada PTP dan di kreditnya itu ada kas senilai
108.500.000 itu terdapat dari nilai akuisisi. Lalu yang kedua, mencatat laba dari anak. Di debitnya ada investasi pada PTP, lalu di kredit ada bagian laba atas PTP sebesar 17.500.000. Didapat dari 25 juta dibagi 70%. Lalu yang ketiga ada mencatat penerimaan dividen, di debitnya ada kas, di kreditnya ada investasi pada PTP senilai 10.500.000, didapat dari 15 juta dibagi 70%. Yang keempat ada mencatat amortisasi diferensial, di debitnya ada bagian laba PTP dan di kreditnya ada investasi pada PTP senilai 6.300.000 didapat dari 9 juta dibagi 70%. Lalu yang selanjutnya ada mencatat unrealized gain upstream. Di debitnya ada bagian laba atas PTP dan di kreditnya ada investasi pada PTP senilai 1.750.000 didapat dari 11.200.000 dibagi 16%. Lalu selanjutnya ada mencatat unrealized gain upstream. Di debit ada bagian laba atas PTP dan di kredit ada investasi pada PTP, yaitu didapat dari 21 juta dibagi 27% dengan hasil 5.600.000. Lalu yang terakhir ada mencatat unrealized gain untuk transaksi downstream. Di bagian debit ada bagian laba atas PTP dan di bagian kredit ada investasi pada PTP senilai 3.800.000 didapat dari 15 juta dibagi 25%. Lalu yang selanjutnya ada membuat jurnal eliminasi. Untuk eliminasi ekuitas dan investasi pada anak, di debitnya ada saham biasa senilai 70 juta. Lalu selanjutnya ada saldo laba sebesar 30 juta. Lalu selanjutnya ada bagian laba atas PTP sebesar 6.350.000 dan penghasilan NCI yaitu sebesar 4.350.000. Di sisi kreditnya ada dividen sebesar 15 juta, investasi pada PTP sebesar 65.850 dan NCI sebesar 29.850. Yang kedua ada alokasi diferensial dan amortisasi. Di bagian debit ada beban penyusutan 9 juta, bangunan 20 juta, dan peralatan 35 juta. Di bagian kredit ada bagian laba atas PTP yaitu sebesar 6.300.000, bagian lama NCI 2.700.000, akumulasi penyusutan bangunan 2 juta, akumulasi penyusutan peralatan 7 juta, akumulasi investasi pada PTP 32.200.000 dan NCI sebesar 13.800.000. Yang terakhir ada eliminasi penjualan persediaan induk dan anak. Di debit ada penjualan sebesar 48 juta, di kredit ada beban pokok penjualan 46.250 dan persediaan 1.750. Lalu di debit ada penjualan sebesar 90 juta dan di kredit ada beban pokok penjualan sebesar 84.400 dan persediaan 5.600. Lalu selanjutnya di bagian debit ada penjualan sebesar 30 juta. Di bagian kredit ada beban pokok penjualan sebesar 26.200 dan persediaan sebesar 3.800. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kertas kerja konsolidasian. Pada laporan laba rugi terdapat penjualan PT London senilai 260 juta ditambah
penjualan PT Persia senilai 125 juta, kemudian dikurangi jurnal eliminasi di debit senilai 48 juta, 90 juta, dan 30 juta, dan hasilnya 217 juta pada konsolidasi. Kemudian ada pendapatan lain pada PT London senilai 13.600.000 dan hasilnya senilai 13.600.000 pada konsolidasi. Selanjutnya bagian laba atas PTP pada PT London senilai 8.100.000, kemudian dikurangi jurnal eliminasi di debit senilai 6.350.000, kemudian ditambah jurnal eliminasi di kredit 6.300.000, sehingga hasilnya 8.050.000 pada konsolidasi. Selanjutnya ada beban pokok penjualan pada PT London senilai 186 juta, ditambah beban pokok penjualan PT Persia senilai 79.800.000, kemudian dikurangi jurnal eliminasi di kredit senilai 46.250.000, 84.400.000, 26.200.000, dan hasilnya 108.950.000. Kemudian pada beban penyusutan PT London senilai 20 juta ditambah 15 juta pada PT Persia ditambah jurnal eliminasi di debit senilai 9 juta dan hasilnya 44 juta pada konsolidasi. Selanjutnya beban bunga. Beban bunga pada PT London senilai 16 juta ditambah beban bunga PT Persia senilai 5.200.000 dan hasilnya 21.200.000 pada konsolidasi. Selanjutnya total laba bersih konsolidasian pada PT London senilai 59.700.000, PT Persia senilai 25 juta, jurnal eliminasi di debit senilai 183 juta 350, di kredit 163 juta 150. Dan pada konsolidasi senilai 64.500.000. Kemudian bagian laba NCI pada jurnal eliminasi di debit senilai 4.350.000, di kredit senilai 2.700.000. Kemudian total bagian induk atas laba bersih pada PT London senilai 59.700.000, pada PT Persia senilai 25 juta, jurnal eliminasi di debit senilai 187.700.000, di kredit 165.850.000, dan pada konsolidasi senilai 62.850 juta. Selanjutnya pada laporan perubahan saldo, ada saldo laba 1 jam PT London senilai saldo laba 1 Januari PT London senilai 127.900.000, ditambah PT Persia ditambah saldo laba 1 Januari pada PT Persia senilai 60 juta, kemudian dikurangi jurnal eliminasi di debit senilai 30 juta, dan hasilnya 157.900.000 pada konsolidasi. Selanjutnya
laba bersih pada PT London senilai 59.700.000 ditambah laba bersih PT Persia senilai 25 juta, kemudian dikurangi jurnal eliminasi di debit senilai 187.700.000 ditambah jurnal eliminasi di kredit senilai 165.850 dan hasilnya 62.850. Selanjutnya ada dividen pada PT London senilai 30 juta ditambah dividen pada PT Persia senilai 15 juta, kemudian dikurangi jurnal eliminasi di kredit senilai 15 juta dan hasilnya 30 juta pada konsolidasi. Total saldo laba 31 Desember pada PT London senilai 150.600.000, pada PT Persia senilai 70 juta, jurnal eliminasi di debit senilai 217.700.000, di kredit 180.850 dan pada konsolidasi senilai 190.750. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. Terdapat kas dan setara kas pada PT London senilai 15.400.000 ditambah 21.600.000, kemudian hasilnya senilai 37 juta pada konsolidasi. Selanjutnya persediaan. Persediaan pada PT London senilai 165 juta. Persediaan ditambah persediaan pada PT Persia senilai 35 juta. Kemudian dikurangi jurnal eliminasi di kredit senilai 1.750, 5.600.000 dan 3.800.000 dan hasilnya 188.850 pada konsolidasi. Selanjutnya tanah pada PT London senilai 80 juta ditambah tanah pada PT Persia senilai 40 juta dan hasilnya 120 juta pada konsolidasi. Selanjutnya ada bangunan pada PT London senilai 240 juta ditambah bangunan pada PT Persia senilai 200 juta, kemudian ditambah jurnal eliminasi di debit senilai 20 juta dan hasilnya 460 juta pada konsolidasi. Selanjutnya ada peralatan pada PT London senilai 100 juta, pada PT Persia senilai 60 juta, kemudian ditambah jurnal eliminasi di debit senilai 35 juta, dan hasilnya 195 juta pada konsolidasi. Selanjutnya, ada investasi pada PTP, PT London senilai 109.600.000, dikurangi jurnal eliminasi di kredit senilai 65.850 dan 32.200, sehingga hasilnya 11.550 pada konsolidasi. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan bangunan PT London senilai 100 juta ditambah akumulasi penyusutan bangunan PT Persia senilai 60 juta, kemudian dikurangi
Kemudian dikurangi jurnal eliminasi di kredit senilai 2 juta, sehingga hasilnya 162 juta pada konsolidasi. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan pada PT London senilai 40 juta, pada PT Persia senilai 20 juta, kemudian dikurangi 7 jurnal eliminasi di kredit senilai 7 juta, dan hasilnya 67 juta pada konsolidasi. Selanjutnya ada total aset pada PT London senilai 570 juta, pada PT Persia senilai 276 juta, jurnal eliminasi di debit senilai 55 juta, jurnal eliminasi di kredit senilai 118 juta 200, dan pada konsolidasi senilai 783 juta 400. Selanjutnya ada utang usaha. Utang usaha pada PT London senilai 92 juta 400, pada PT Persia senilai 35 juta, dan hasilnya senilai 127 juta 400 pada konsolidasi. Selanjutnya ada utang obligasi pada PT London senilai 200 juta, kemudian ditambah utang obligasi pada PT Persia senilai 100 juta, kemudian hasilnya 300 juta pada konsolidasi. Selanjutnya ada premi obligasi pada PT Persia senilai 1.600.000, kemudian hasilnya 1.600.000 pada konsolidasi. Selanjutnya ada saham biasa. Saham biasa PT London senilai 120 juta, ditambah saham biasa PT Persia senilai 70 juta, kemudian dikurangi jurnal eliminasi di debit senilai 70 juta, sehingga hasilnya 120 juta pada konsolidasi. Kemudian saldo laba pada PT London senilai 157 juta 600, ditambah saldo laba pada PT Persia senilai 70 juta, dan dikurangi jurnal eliminasi di kredit senilai 270 juta 700, dan ditambah jurnal eliminasi di kredit senilai 180 juta 850, sehingga hasilnya 190 juta 750 pada konsolidasi. Kemudian terdapat NCI pada jurnal eliminasi di kredit senilai 29 juta 850, ditambah 13 juta 800, sehingga hasilnya 43 juta 650 pada konsolidasi. Dan terakhir terdapat total liabilitas dan ekuitas pada PT London senilai 570 juta, pada PT Persia senilai 276 juta 600, pada jurnal eliminasi di debit senilai 287 juta 700, di kredit senilai 224 juta 500, dan hasilnya pada konsolidasi senilai 783 juta 400. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.